فإن الخلقة على الإسلام والقابلية والاستعداد للعلم وسائر السعادة والدنيوية وزوالها عن الأبناء إنما هو سببه الأبوان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام إن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فإنal khilqata, maka sesungguhnya kejadian khilqah itu gawan awak itu asli ciptaan manusia itu fa'inal khilqata, maka sesungguhnya khilqah itu ciptaan asli. Fa'inal khilqata, maka sesungguhnya ciptaan asli alal islami, atas Islam. Manusia itu lahir perecet, walaupun anaknya orang Yahudi, walaupun anaknya orang Nasrani, walaupun anaknya orang kafir, lahir dalam keadaan Islam yang asli. Kemudian anak itu berubah menjadi Kristen, menjadi Hindu, menjadi Buddha, menjadi Protestan, menjadi aliran-aliran kepercayaan, menjadi kafir, menjadi musyrik, menjadi Islam. Semua tergantung pergaulan. Kebetulan pergaulan mereka bersama dengan ayah ibunya. Kebetulan ayah ibunya kalau hari Minggu sering ke gereja, anaknya kepercayaannya kepada Yesus. Ayah ibunya sering ke pura. Pada akhirnya kepercayaannya Tuhannya ada dewa. Sering ke tempat-tempat ibadah mereka. Jadi khilqah asli ciptaan manusia itu alal Islam. Khilqah asli ciptaan itu Islam semuanya, nggak ada yang tidak. Wal qabiliyati, dan menerima, wal istidadi, dan mempersiapkan, lil ilmi, pada ilmu. Semua orang, semuanya dicipta oleh Allah menerima ilmu dan mempersiapkan ilmu, apapun ilmunya. Kemudian ilmu yang diletakkan pada diri kita ini ilmu baik atau tidak, itu tergantung kita. Seperti orang sukses itu loh. Kalau kamu usaha sungguh-sungguh pasti sukses. Terciptanya manusia yang masih dalam keadaan sukses. Lahir itu dalam keadaan sukses. Sukses apa? Sukses lahir dalam keadaan selamat. Sukses lahir dalam keadaan sempurna. Sukses lahir punya nyawa. Sukses lahir organ tubuhnya sempurna. Sukses lahir akalnya normal, hatinya normal. Kemudian kita diberi kekuatan oleh Allah. Teman itu kekuatan. Makanya jangan mencari musuh. Perbanyak teman. Punya teman 1 miliar itu sedikit. Punya musuh 1 itu banyak. Makanya jangan memperbanyak musuh. Kamu rasa melu gembur-gembur ke Habib anunya putus, rasa ngomong. Harus melu-melu saya. Kalau saya ini kan pendekar. Jangan ikut-ikut. Kowe ngaji ya, ngaji. Rasa mikir ngono-ngono. Kalau saya ini pendekar, kamu enggak usah mikirin itu. Kamu ngaji, tugasmu ngaji. Nomor 2 yang umur 15 tahun sambil bisnis. Sambil bini, kamu itu lucu. Kalau kamu itu ngajinya kitab, udah bisnis kitab-kitab sengono itu dipotoni.
semakin kamu banyak yang menembuskan, yang paling kaya saya. Yang paling kaya itu saya, bukan kamu. Bisa nembus ke kitab siji itu untungnya itu 100.000 itu. Kamu nggak usah mikir transaksinya bagaimana, langsung serah ke saya saja. Kalau orangnya tanya ini tanya itu, daripada pusing-pusing gue, langsung kirimin nomor saya saja, nanti tak eksekusi nih wong. Sudah terbiasa jungkir balik saya itu. Dulu saya di waktu kecil nah sholat nah orang jungkir balik rap puasa itu. Saya sudah terbiasa itu. Dulu saya ini bos kitab. Semua harga kitab ngerti semua saya. Harga yang saya sodorkan itu harga lama itu. Pak Yai, harganya berapa? 500.000. Tolong Kiai, boleh dinaikkan nggak? Boleh. Berapa Kiai? 1.200.000. Loh, kok gitu gimana? Loh, kamu itu nggak paham ya? Dolar itu naik ya. Mau orang genah ya. Saya ini kulaannya zaman dulu dolar masih 13.000. Sekarang 18.000. Kamu itu diberi 500.000 malah nawar. Oh ya. Belum tahu dia. Kok keplek. Nanti kalau kamu beres itu, nanti itu dinding masjid ini tak kebaik kita puabu. Jadi santri itu ngaji konsentrasi full ngaji, ambil motreti kitab-kitab dipotreti. Nanti kalau ada yang beli langsung beri nomor saya yang mengeksekusi. Engko ditakoi coba di videokan kitabnya, engko malah bingung. Kalau saya kan cerdas, ngirimi video tidak harus buka kitab. Lah terus media sosial. Ambilkan video-video media sosial. Selesai dia. Jangan mau no COD. COD kayak jual beli istri. Kalau mau transfer, kalau nggak mau COD-nya datang ke Al Mubarak. Loh ini kalau semua serentak, anggap saja satu hari ini ada 100 santri yang mengedilkan 100.000 kali 100 berapa? 10 juta. Saya untung 10 juta. Untukmu cuma 1 sen. Untuk saya 10 juta per hari. Itu namanya MLM. Multi level marketing. Pohon dahangnya sedikit, buahnya sedikit. Pohon dahangnya banyak, buahnya banyak. Kamu itu jangan senang begini. Itu penyakit itu. Penyakit orang itu ada 5. Jangan dilakukan. Goblok, ini penyakit itu. Fakir, ini penyakit. Penyakit bangkrut, ini penyakit ini bangkrut ini. Maksiat penyakit, neraka penyakit. Ini 5 perkara ini harus dieksekusi. Yang bodoh ganti yang alim. Yang alim kamu itu yang cerdas. Otakmu itu yang luar biasa. Supaya otak luar biasa, jangan kenyang, makan 9 suapan. Kalau perlu diberi nomor. 1, 2, 9 kaet. Kalau perlu diwarnai bel mulutmu itu. Nantilah hebat. Biar percaya. Lebih baik kamu makan 1 hari 10 kali, tapi 9 suapan. Daripada makan sekali langsung tek. Nanti otak kamu cerdas nanti. Orang berjalan nyampe Demak, atau kamu sudah nyampe Jakarta. Ada orang berpikir nyampe D, kamu mikirin wis tekan Z. Nggak percaya seperti ini. Otaknya jadi tajam. Orang hidup 80 tahun, amaliyah mereka 80 tahun. Kalah dengan amaliyahmu cuman 1 bulan. Kenapa? Ketajaman otak. Gus hidupkan Gus. Hidupkan ya. Lah niki mati ngapusi wong iki. Kuwi netizen nggo sound system ya mati. Wasairi sa'adati, dan semua beberapa kebahagiaan ad-diniyati, agama wa dunyawiyati, dunia.
asli kejadian manusia lahir dalam keadaan Islam, lahir menerima dan menyiapkan ilmu-ilmu agama yang baik, dan semua orang seneng bahagia, nggak ada orang seneng sengsara, itu nggak ada. Kamu pengen alim apa goblok? Pengen kaya apa fakir? Pengen sukses apa bangkrut? Pengen taat apa maksiat? Pengen surga apa neraka? Pengen suami ganteng apa jelek? Pengen suami cantik apa jelek? Ngelo, berkaca. Mana mungkin ada perempuan cantik mau kamu lamar sementara kamu nggak ganteng? Berkaca. Manusia dicipta oleh Allah lahir pelajar, itu yang asli. Kesuksesan diletakkan oleh Allah pada dirinya. Paham Cam? Ini tadi saya nganter sama santri itu. Apa yang terjadi? Pendaftarannya saja 8 juta. Pendaftaran tok ini 8 juta. Coba orang tuanya fakir, direwangi adil PT, adil BB, adil lentok, adil banyak, adil wedus. Coba ono ini, ono itu. Dengerin ini, kamu itu udah dewasa, umurnya udah 15 tahun ke atas, sudah balik, jangan begini. Sudah waktunya berkarya, Gus. Umurmu berapa? 21 kan? Lah iya. 21 semestinya toh, Gus. Sudah punya mobil Mercy seharga 75 miliar. 21 itu sudah punya apartemen, punya hotel, punya tempat kos-kosan, punya pom bensin di 7 tempat. Umur kamu udah 15 tahun ke atas, lola, jadi pengemis ulung. Ngono guzu piye? Naudzubillah. Asli naudzubillah. Saya tuh pengen santri-santri yang 15 tahun ke atas itu larangan mutlak dikirimi, kepingin saya. Wali santri tak surati kabeh, tak ancam sekali ono sing ngirimi tak boyongke. Langgenah sing hebat ngono. Saya kalau jadi kamu yang umurnya 15 tahun, saya akan merawat santri putri yang paling cantik, tak subsidi, tak kirimi setiap hari, tak jatah 1.000, 1 bulan 3 juta. Nah perlu ngerawat wong wedok papat. Halal haram, halal. Ya terima ngerawat dong. Masalah besok bojone sapa terserah aja. Aku yakin ana wong wedok dirawat cah lanang ngene gitu. Setiap hari diberi 1, setiap hari 100. Aku yakin. Aku yakin dia nggak akan mau nikah kecuali nikah dengan lelaki itu. Dulu saya di pondok, si cantik itu masih jadi santri. Saya lewat di Pondok Putri. Pak Haror, apa Neng? Minta bakso. Ya, tak belikan bakso. Satu kono bakso sepisan langsung kepincut. Sekarang jadi istri saya. Makanya nanti kalau ada perempuan mau minta-minta sama kamu jadi itu kono bahaya. Bisa jadi bojomu.
Jadi manusia lahir, mereka itu sudah dijamin oleh Allah sa'adatud diniyati wa dunyawiyati, bahagia dunia, bahagia akhirat. Adapun mereka tidak bahagia dunia dan tidak bahagia akhirat, gara-gara apa coba? Gara-gara tidak mengikuti tarbiyahnya Allah. Seumpama manusia itu mengikuti tarbiyahnya Allah, luar biasa. Wa ta'awanu 'alal bir. Kita diperintahkan oleh Allah tolong menolong dalam kebaikan. Wa taqwa. Takwa ya coba mana nih takwa takut sama istri tua itu bukan. Takwa itu artinya tolong menolong dalam pertemanan. Makanya kebalikannya wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kebalikannya udwan. Udwan itu lawan kata dari takwa. Takwa itu artinya adalah memasuk teman sebanyak-banyaknya. Mencari teman yang kaya, ditiru gaya hidupnya. Salah, ditiru keilmuannya, kemudian dijalanin. Ojo gaya hidup itu. Gayamu kayak orang suka jebul-jebul nanti duit. Berteman dengan teman-teman yang fakir, kemudian temanmu yang fakir kamu bantu, kamu selesaikan masalahnya, kamu eksekusi semua kebutuhannya. Orang kok berteman dengan orang kaya, jebul-jebul jaluk. Tulan gue wong suka seneng dipisaroi, tulan gue suka seneng jual mangan, keplek. Jangan berteman dengan orang kaya. Lihat orangnya, tiru sistemnya. Jangan mau. Kalau perlu kalau ke tempat orang kaya kamu yang bisa roi. Tidak ada orang yang bisa roi orang kaya kecuali kekayaannya akan dipindahkan kepadamu. Tidak ada seseorang yang bisa roi orang alim kecuali kealimannya akan dipindahkan kepadamu. Kalau ada orang-orang sukses itu caranya dihadiahi. Nanti kesuksesan mereka akan dipindahkan kepadamu. Orang kok morong gede wong sugih boleh bantuan. Datang ke tempatnya orang alim mencari keuntungan. Jangan. Tapi disubsidi. Entong. Kamu ini. Wa zawaluha anil abna. Wa zawaluha dan hilangnya al-Islam wal qabiliyah wal istidad ilah anil abna'i dari beberapa anak. Innama huwa sesungguhnya zawaluha sababu penyebabnya al-abawani ayah ibunya. Anak dilahirkan oleh Allah dalam keadaan sukses, kemudian anaknya tidak sukses, kemudian anaknya tidak bahagia, kemudian anaknya jadi kafir, anaknya jadi musyrik, anaknya menyembah berhala, anaknya jadi Islam. Semua itu sebabnya adalah kedua orang tua. Kenapa nyampe kedua orang tua penyebabnya? Karena yang mempengaruhi setiap saat yang mempengaruhi setiap saat kepada anak adalah ayah ibunya. Karena ayah ibunya yang menyubsidinya, ayah ibunya yang punya jasa-jasa kepadanya, makanya berpengaruh. Kenapa ayah ibumu mengantarkanmu di pondok ini? Supaya kamu terpengaruh sama saya, tidak terpengaruh sama ayah ibumu. Ayah ibumu kadang-kadang lucu, ngoyai kon ngaji, wong jebul nonton TV, ngelarang anaknya ngerokok, jebul bapakmu rokokan TV. Kalau saya yang larang rokok, memang saya nggak ngerokok. Tapi kalau ayah bapakmu ngene iki, nyampe anaknya lho gosong. Sabar. Aku gak nyindir kowe. Tapi kowe gak rumangsa tersindir ya teman-teman. Kama qala sebagaimana bersabda an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin, semua anak yang dilahirkan,
kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan. Akhirnya anak masih dilahirkan itu. Masuk anak jedul kok batu. Kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, yuladu, dilahirkan ala fitratil islami, atas sucinya Islam. Ala fitratil islami, atas sucinya Islam. Semua anak dilahirkan oleh Allah lewat ibunya dalam keadaan Islam, dalam keadaan baik, dalam keadaan suci, dalam keadaan baik-baik saja. Lalu ayah ibunya setiap hari mempengaruhinya. Pada akhirnya anak makan pakai tangan kiri, anak ngomongnya ngawur, anjing, setan gitu. Gara-gara apa? Telinganya sering mendengarkan kata-kata ayah ibunya seperti itu. Sungguh beruntung di antara kita terlahir dari ayah ibu yang akhlaknya mulia, terlahir dari ayah ibu yang ibadahnya baik, terlahir dari ayah ibu yang mempengaruhi kepada anaknya yang baik. Seumpamanya ayah ibumu tidak baik, setidaknya ayah ibumu mengantarkan di sebuah pondok pesantren sing kiyaine genah. Illa anna abawaihi, kecuali sesungguhnya ayah ibunya yuhawwidani mengyahudikan hi pada walad, au yunasironi, atau mengkristenkan hu pada walad, ayumaddisani, atau memajusikan. Majusi itu orang penyembah api. Au yumaddisani, atau memajusikan hi pada walad. Al-hadisa, lanjutkan al-hadisa, ini hadis. Itu ada fi'il yang terbuang. Al-hadisa, lanjutkan al-hadisa, ini hadis. Kamu nggak boleh terus ngomong gini. Ini kodok kodar, tak uncali mik ya. Kodok kodar itu urusannya Allah. Urusan kita adalah usaha. Perut lapar, ya makan. Orang kok ngomong gini, nanti kalau kenyang-kenyang senang sendiri, kok keplek ya. Ini ludahin. Mana mungkin air ini bisa terbang ke mulut saya tanpa adanya usaha saya. Kullu syai'in lahu sabab. Setiap perkara Allah takdirkan di perkara itu dengan sabab. Paham? Saya tadi pagi kan kakak saya datang. Apa kakak saya? Aku jual duit loh. Lalu saya ngomong gini, berapa? Sidik ya, rasa kakek. Lepiro 1 juta. Yes. Iya. Nunggu si cantik baru di toilet. Iya, tak tunggu. Apa kata saya? Uangnya di ATM. Yang asli nggak ada di ATM. Ya memang ranti duit aku. Si cantik tapi yang punya uang 1 juta yang nggak ada, kosong. Apa kata saya? Di ATM. Setelah itu saya ngomong, kamu pulang dulu aja, nanti tak transfer nanti. Saya ngasih ya nggak punya uang. Kemudian saya takziah. Itu kakak saya biar, tak tunggu. Tak tunggu. Apa kata saya? Nggak ada uang. Nanti aja kalau ada uang. Apa kata si cantik? Mas, ditransfer aja. Aku punya uang. Aku punya uang. Ini tadi saya ngelunasin umrohnya si Yatin dan si Muhammad. Dia tak lunasin semua. Besok kalau kamu punya istri, cari perempuan yang karakternya seperti istri saya. Maratun ini punya karakter ini. Saya setiap butuh uang, carikan uang. Begitu.
pinter cari uang dia. Ada uang, ada Ustaz. Setelah itu langsung saya transfer. Apa itu pergaulan itu berpengaruh, sangat berpengaruh. Makanya bergaul dengan yang baik. Kalau ada temanmu jelek, ojo dikumpuli. Kenapa? Menular. Saya dulu di pondok lebih banyak menyendiri saya. Jarang kumpul sama teman. Saya sering di perpustakaan. Saya pernah jualan kitab. Semua toko kitab kalah tapi menang saya. Kenapa? Langsung ke Surabaya. Nakulaan satu mobil kitab. Pondok kan punya koperasi itu. Kalau jual kitab harganya 50.000, saya jualnya 15.000. Teo kalah kami. Paham? Kebanyakan untung. Kalau saya kan tidak butuh untung. Kumpul dengan teman-teman yang baik. Kalau ada teman yang sergap, kumpuli. Kalau ada teman yang tidak tidur, coba kumpuli, turu sisan. Apa itu? Ada teman yang senenganin diri, kumpuli. Ada teman yang baik, kumpuli. Ada teman yang enggak cerdas, aja dikumpuli. Ayo terima notong ngono rapot sih. Loh, itu kan ada garisnya toh itu. Itu kalau hilang gila, ikan ada garisnya anu toh tembok itu toh. Kalau ngene, ojo ditaleni, kudu ngene. Kan bisa dilihat toh, itu masih mengkelung enggak? Masih menceng enggak? Masih menceng enggak? Masih kan, layu dikelencengkan dulu. Oh, goblok. Lah kan masih menceng gitu. Kan kelihatan toh, temboknya kan kelihatan miring ini gitu. Meripatmu ya, jangan-jangan menggunakan kacamata kuda. Mau nangetin lebih miring. Pokoknya yang itu dulu kenceng, ojo dipasang. Metak pokoknya ini. Pokoknya sesuk Jumatan no isi ambrung tak kamplengi we. Tak kamplengi kabeh sak pondok. Keplengi. Wong syarat-syarat wong Nusantara. Wong Lombok nyampe teko kene ya. Mau masang dekor ora becus. Sing tuwa-tuwa iki lho, Gus. Sing tuwa-tuwa iki, sing tuwa-tuwa. Dipasang dulu yang dua. Dengerin. Pasang dulu dua, kemudian dengerin. Ini sama ini diberi benang. Diberi tampar jerit, kemudian nanti disamakan. Ojo ngini. Ojo ngini. Bagi ranggena. Ini nak penceng. Sing penceng ora panggungi. Kenamu ya penceng. Dulu baginda Rasul melihat sahabat dari sholat, dari saya menceng-menceng. Rasulullah mengatakan, sawu, luruskan. Kalau tidak lurus, hatimu nggak lurus. Pada akhirnya semuanya meluruskan semua. Itu kalau penceng, ancen akalmu penceng. Noto terima ngono, urusan dunia. Buat agak, lihat. Pokoknya gerok, orang jadi tidak takjir. Pokoknya malam ini harus selesai nanti, ya. Ini cahanya-cahanya yang gede-gede itu, Gus. Bantu Gus. Lu menceng dia nek orang menceng. Itu sampingnya kan kurang lurus, diluruskan caranya. Lu ilmu bisa dilihat orang iso gitu. Lu ngono kok kepengen melihat Allah. Lu melihat sesuatu yang jelas ora iso. Wa kadzalika, begitu juga kullu mauludin, semua yang dilahirkan, yuladu, dilahirkan, alal qabiliyati, menerima, wal istidadi, dan menyiapkan, lil ilmi, pada ilmu,
lil ilmi pada ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, masya Allah, semoga diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Konten Kiai, bisa yang itu harganya sama-sama KWI. Saya dari Banten Kiai, dari Banten. Ini Kiai Muhammad kan. Salam takdim Kiai. Semua itu berapa Kiai? Nggak bisa digoyang harganya. Harga digoyang. Kayak lagu dangdut ya. Oh iya, saya Mukharrar Kuduri. Itu harga udah net itu 750.000 itu. Kalau mau besok tak paketin. Kalau mau tak paketin, kalau nggak mau nggak apa-apa. Sebabnya itu yang asli harganya yang asli udah 800.000. Itu kamu sudah saya kruting 50.000. Jadi kalau ada orang beli langsung serahkan nomor saya, kirimkan ke dia. Nanti transaksinya jadi. Nanti kamu langsung saya beri 100.000. Ini kan yang transaksi si Atun aku. Wal istidadi lil ilmi pada ilmu. Illa anna abawaihi, kecuali sesungguhnya ayah ibu mereka yujahilani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab apa semua ya? Oh, pirang-pirang sing pesan kitab ih. Yujahilani, membodohkannya. Yujahilani, membodohkan pada walad. Yujahilani, membodohkan pada walad. Sabab musabab anak bodoh itu bapak ibunya. Kenapa ibunya nggak ngajarin? Kenapa ayah ibunya tidak mengantarkan anaknya ke pondok? Sehingga yang apa itu yang digiret karena Allah, dilempar ke neraka. Nanti itu orang tua itu. Kebodohan yang terletak pada anak itu aslinya dari orang tua. Makanya orang tua itu kalau memondokkan anak, cari pondok pesantren sing genah, kiyaine sing genah, cari kiai sing gak hitung-hitungan duit. Bayar silakan lah, tapi nak ono santri telat ojo dituratare. Masa kiai kaya debt collector? Santri telat di BA, santri telat dipanggil di kantor. Saya dulu pernah goblok ping 4 ya, gara-gara baca coba. Syahriai gitu telat. Goblok ping 4 tak incim mungkin. Awas memang bisa nak gede. Bareng aku wis gede, uangnya malah setruk. Sekarang beliau lumpuh beliau. Saya ngeprok aku tuh lumpuh. Padahal dulu tak bales ya. Makanya kalau kamu mondok, kono panggilan tentang uang telat, gak usah dilanjutkan. Paham Cam? Cam, dengerin. Berarti di sini yang sungguh-sungguh berhasil. Nanti jalur para si Atun ini jual beli kitab. Nanti kamu biar punya uang. Ini yang tawar-tawaran sudah 3 orang loh. Ini kalau 3 orang berarti kan 300. Satu hari 300.000. Bagaimana kalau 1 bulan? 9 juta. Masya Allah. Tancam. Gendeng. Nasib kita itu ada di tangan kita. Jangan diletakkan di kedua orang tua. Orang tua kamu nggak paham. Orang tua kamu itu nggak paham. Mengira gerakan pondok pesantren mesti sama. Enggak. Kalau bisa itu jangan mondok di pondok pesantren yang santrinya dibebas 100. Kenapa Ustaz? Pokoknya anut. Kenapa? Pokoknya ngono.
bahaya. Bahayanya di mana? Rahasia. Didengerin netizen ya. Oh kiai-kiai sing santri ini di bawah 100 nanti marah nanti. Orang terima tersinggung, tersungging. Ya nak santri, nak ketemuannya banyak, itu kan kenalan kamu banyak. Apalagi kenalannya itu senusantara. Kamu Papua kan? Kayak ngaku kok. Rumahmu mana guys? Di Jakarta. Ini tetangganya Hamengkubuwono ini mondok sini. Kamu Jombang kan? Nih, tetangganya Gus Dur. Sini. Ini si Aten tonggone Pak Prabowo. Fa'inal ibna, maka sesungguhnya anak idza tasaba al-adaba wal ilma wal ma'rifata wa anwa as-sa'adati ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyah hasala min hadhihi al-awsaf al-hamidati sawabun katsirun lahu wa li abawayh. Fa innal ibna, maka sesungguhnya anak idza tasaba, apabila melakukan al-adaba akhlak wal ilma dan ilmu, apabila ada anak akhlaknya baik, ilmunya baik, maka pahala yang diberikan oleh Allah kepada anak tidak cuma ke anak saja, tapi ke kedua orang tuanya. Makanya Rasulullah mengatakan, ya mata bu Adam in kota amalu, orang itu kalau mati udah selesai semua, putus semua. Illa min salasin, kecuali bersumber dari 3 perkara, diantaranya waladin solihin yad'ulahu, waladin punya anak solihin yang beramal salih, solihin yang baik, anaknya belajar, anaknya sholat, punya anak 1 dapat pahala 1, punya anak 2 dapat pahala 2. Bagaimana jika anaknya 12? Masya Allah. Cita-cita saya ini anaknya 40. Amin. Metode Arba'in itu metode biar punya anak 40. Amin. Masuk bisa Ustaz. Fa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apalagi saya masih muda. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani nikah di umur 51. Umur 51 Syekh Abdul Qadir Jilani masih bujangan. Belum punya istri. Belum punya anak. Apalagi anak. Istri aja belum punya. Setelah umur 51 beliau nikah. Apa yang terjadi? Anaknya 49. Anaknya 49. Kuwi nikahi umur 51. Lah aku suka siji dulu kan. Ya enggak? Ini wis nyelengi 12. Masya Allah. Gimana kau? Metode Arba'in itu metode punya anak 40. Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin dulu di waktu saya fakir, saya ngomong sama santri-santri, kelak makam ini ada di tengah pondok, saya ngomong gitu. Kelak tanah-tanah ini akan kebeli semua. Dulu, sekarang terjadi. Dulu di waktu saya mondok, pas boyong, saya pulang. Di tengah perjalanan saya berdoa, ya Rob, hadirkan di majlisku orang-orang yang nggak bisa berbahasa Jawa. Alhamdulillah. Si Umar ini bahasanya bahasa Prancis.
wal ma'rifata dan ma'rifat, wa anwa'as sa'adati dan beberapa macam kebahagiaan, ad-dunyawiyati dunia wal ukhrawiyati akhirat. Hasala maka berhasil min hadhil awsafi dari inilah beberapa sifat al-hamidati yang terpuji, sawabun pahala katsiratun yang banyak, lahu katsiratun yang banyak, lahu pada ibnun wali abawaihi dan kepada kedua orang tuanya. Kalau ada orang punya anak, anaknya akhlaknya baik, ilmunya baik, dunianya baik, akhiratnya baik, maka orang tuanya juga terpercik pahala-pahala yang berlimpah. Gara-gara apa? Gara-gara kebaikan anak. Makanya orang yang cerdas, mereka akan senang dan bangga punya anak banyak. Tapi kalau orangnya nggak cerdas, dia tidak senang punya anak banyak. Alasannya hamil repot, melahirkan totoan nyawa. Padahal di balik hamilnya seorang wanita, detik-detik kamu hamil, ini pahalanya itu ngalahke wong sholat sunnah, ngalahke puasa sunnah. Apalagi nyampe melahirkan pahalanya seperti jihad fisabilillah. Tidak ada seorang perempuan yang melahirkan jabang bayi kecuali bersama dengan jabang bayi lahir semua dosa-dosanya, semuanya dosa kecil, dosa besar rontok semua. Makanya seumpamanya ada seorang wanita yang zina, melakukan zina, berhubungan badan tanpa pernikahan, lalu dia melahirkan anak, langsung dia mati. Gara-gara saking sakitnya melahirkan, mata syahidan, mati syahid, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wanita yang melahirkan brol, dosanya ambrol semua. Makanya dengerin, kalau ada wanita banyak anak, doanya ijabah. Kalau kamu pengen mendapatkan doa yang ijabah, itu si cantik itu. Setiap kali ada orang minta doa, akhirnya saya bawa ke kamar, bukan tak suwo, tak suruh doain si cantik, yang doain yang karena wanita yang punya anak berkali-kali, surga diletakkan pada dirinya. Rasulullah pernah mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga diletakkan di bawah telapak kaki ummahat. Ummahat itu artinya ibu. Ummahat beberapa ibu. Kalau lahir sekali namanya umun. Kalau lahir dua kali namanya ummani. Kalau melahirkan berkali-kali apa coba? Ummahat. Ada wanita kok nyampe melahirkan berkali-kali, berarti dia menjadi ibunya anak banyak. Ini ummahat ini. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu diletakkan di bawah telapak kakinya seorang wanita yang melahirkan berkali-kali. Ada perempuan anaknya banyak, ibunya ini, ibunya ini. Itu bahasa Arabnya itu ummahat gitu. Perempuan yang anaknya banyak itu doanya ijabah. Kalau nggak baca petikan. Saya kalau dijengkelin orang toh, kalau hatiku lagi enggak stabil, tak suruh doain si cantik yang dungano yang tak bayar dungano langsung seketika sespeng gitu. Asli endang. Lu si Umar takon dungano bojoku langsung putih ya. Apa nih? Tuh nih. Cantik suruh doain. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki beberapa ibu. Makna daripada beberapa ibu, ada ibu
Ini punya anak, manggil ibu. Ini punya anak lagi, manggil ibu. Punya anak lagi, manggil ibu. Anak-anak ini manggil ibu semua. Ini ummahat. Paham? Wanita yang anaknya banyak itu doanya ijabah. Dan wanita yang anaknya banyak, selama mereka gak ngersulo, selama suaminya sabar, maka bahagia dia. Bahagia di dunia wal akhirah. Kalau nggak bisa begini, kamu dinasihatin si cantik kok bantah, bahaya. Dengerin. Dulu itu ada santri putri, dinasihatin si cantik. Apa yang terjadi? Bukannya samina wa ta'na, bantah. Apa kata si cantik? Si cantik ngomong di telinga saya, Mas, itu santri itu kelak nikahnya tua dia. Apa yang terjadi? Sekarang umurnya sudah 30 tahun belum nikah dia. Padahal orangnya cantik. Sudah boyong, sudah di rumah. Orangnya padahal cantik cerita, belum nikah. Dengerin ini. Saya dengar sendiri telinga saya. Si cantik ngomong, ya Mas, itu santri itu kelak nikahnya akan tua. Di umur tua dia baru nikah. Terjadi, makanya kowe jengkel Kevin, jengkel aku ora apa-apa. Paling tak jotos. Pasang gepeng. Jangan nyakitin. Apa kalau dinasihatin itu samina wa ta'na? Itu perempuan yang anaknya banyak. Perempuan itu kalau anaknya banyak berarti melahirkannya banyak, dosanya tuntas itu. Dan nak doa itu apa? Dosanya tuntas, doanya ijabah. Saya itu kalau nggak punya uang, dengerin. Saya malah jagungan. Saya kalau nggak punya uang, saya ngomong sama si cantik, Yang cari uang yuk. Ayo. Di mana? Apa kata saya? Saya ngomong sama si cantik, cari uang di vaginamu. Lalu saya berhubungan badan. Apa yang terjadi? Di pertengahan berhubungan badan ada orang salam, Assalamualaikum gitu. Dalam hati saya, itu orang nganterin uang itu. Nganterin uang itu. Yang berhenti dulu ya, tak cabut langsung. Setelah itu saya keluar saya. Enggak pakai mandi dulu, langsung keluar. Apa yang terjadi? Pak Yai, ini ada hadiah dari orang tua saya. Uang. Dalam hati saya, wis tak ramal. Lalu tak berikan sama cantik yang ijabah kan. Setiap saya nggak punya uang, seperti itu. Jembut tiru. Amilai dipekepru uang. Mana ada duit? Dungo ya Rob. Ojo chattingan ke orang tua, cemer banget ya. Bisa rati bojone iki anake akeh. Lah kowe bojo beran duwe ngono. Ape niru terus nirumu kaya apa? Tatapno anu, cagak ngono. Cagak ya ambruk. Kama qala, sebagaimana qala bersabda an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, idza mata apabila mati ibnu Adam, anak Adam, artinya manusia. Wa fi riwayatin idza mata al-insanu, in qata'a, maka putus amaluhu, amalnya. Orang itu kalau mati amalnya berhenti. Ila min thalathati asya'a, kecuali dari 3 beberapa perkara. Sodakotin, sodakoh jariyatin yang mengalir. Sodakoh mengalir itu artinya mewakafkan tanah. Mewakafkan tanah untuk masjid, mewakafkan tanah untuk madrasah, mewakafkan tanah untuk fuqara masakin, mewakafkan tanah untuk
untuk kemaslahatan umat. Aw ilmin atau ilmu. Yuntafa'u bihi, yuntafa'u yang diambil manfaat bihi dengan ilmu. Punya ilmu, ilmunya dipelajari santri-santri. Kalau apabila saya mati, sementara kamu ngamalin ilmu dari saya, maka setiap hari saya dapat bonus ilmu-ilmu yang telah kau amalkan. Kamu jalanin sholat awabin, saya dapat percikan. Qobliyah ba'diyah dapat percikan. Kamu melu jamaah dapat percikan. Kamu ngaji, saya dapat percikan. Awaladin atau anak solihin yang salih. Solihin yang beragama Islam. Syaratnya agama Islam. Solihin ini artinya beragama Islam. Yad'u yang mendoakan lahu pada orang tua. Yad'u yang mendoakan lahu pada ibnu Adam. Lahu pada ibnu Adam. Anak itu kalau baik, secara otomatis akan mendoakan orang tuanya, yaitu dengan ucapan wa ala ibadillahi sholihin di waktu sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini adalah doanya anak kepada kedua orang tua. Kamu sholat, pahala kamu tidak cuma untukmu saja, tapi ayah ibumu dapat. Kalau ayah ibumu anaknya 3, maka pahalanya cuma 3. Tapi kalau ayah ibumu anaknya banyak, mendapatkan pahala banyak. Makanya dengerin, semua santri al-mubarak wajib bagimu dengerin punya anak banyak. Hamilmu pahalanya mengalahkan orang-orang yang sholat sunnah, puasa sunnah. Kamu tengok-tengok seperti baca zikir, seperti bertasbih, seperti bertahlil, seperti bertakbir. Apalagi nyampe melahirkan kok nyampe lahir dalam keadaan selamat, maka engkau seperti perang, melakukan peperangan lalu kamu menang, kemudian kamu mendapatkan ghanimah kabirah, mendapatkan keberuntungan yang besar. Tapi apabila engkau mati, mata syahidan fil akhirah, mati syahid tidak ada hisabnya. Mati syahid tidak ada hisabnya. Jangan khawatir mati. Sekarang mati, besok raurung mati. Gak ada orang yang ketinggalan. Ketinggalan malaikat Israil lali. Gak ada. Al-mautu babun, kematian seperti pintu. Wa kullu man yadkhuluha. Semua orang pasti akan masuk pintu. Golekno di antara kowe sing ora pernah mlebu pintu. Percaya enggak? Ya. Beruntung besar itu. Santri al-mubarak yang paling jelek adalah santri yang gak kepingin punya anak banyak. Benar. Seumpamanya saya, penghasilan saya 1 hari 1 miliar, langsung malam ini nikah 4. Kenapa? Biar anaknya banyak. Setiap bulan semua istri saya hamil semua. Setiap tahun brul papat. 10 tahun anak 40. Allah. 20 tahun anak saya 80. Baginda Rasul mengatakan, karena kamu, nikahlah kamu, takat taruh perbanyak anakmu. Fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamati. Fa inni maka sesungguhnya aku ubahi membanggakan. Bikumul umama. Kamu semua al-umama umat yaumal qiyamati di hari kiamat. Sayang disayang, saya fakir. Saya fakir sekarang. Sugih engko nak wis penghasilan saya 1 hari 1 miliar. Bisa menafkahi istri saya dengan 1 miliar baru saya eksem. Kalau ngene iki masih minal fuqara wal masakin. Kira ketak-ketak. Paham? Dan ana cah putih dinafkahi 1 miliar per bulan nih. Yalah, senajan ora gelem to. Di luar sana banyak sing keroyokan. Umum mungkin media sosial membuat status ya.
siapa yang mau nikah jadi istri saya 1 bulan saya beri uang 1 miliar. Sing ngantri awet Demak nyampe Surabaya, salah, nyampe Banyuwangi. Dari Demak nyampe Banten. Iya, kamu belum pernah merasakan berdampingan dengan seorang suami yang rapat atau pinter golek duit. Engko wis berdampingan dengan suami sing rapat atau pinter golek duit, kamu akan mengatakan, "Lah, aku jadi istri kedua gak apa-apa lah, yang penting sebulane entuk 1 miliar." Hidup lelaki. Alah kowe duit ra duit. Enggak punya uang ngemis Bu, mis Pak. Talimul waladi al-Qur'ana. Tamimul waladi, mengajari anak al-Qur'ana, Quran. Anak itu dikenalkan Quran. Makanya santri-santri yang Qurannya masih jelek, tolong diajar, disemai, disemai sedikit demi sedikit, yang fasih, lebih-lebih sebelum jamaah. Kalau setelah adzan biasanya itu kan itu disemai di sini. Kila dikatakan, inna rojulan sesungguhnya laki ata sowan ilan nabiyyi kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata, lelaki tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ajruman allama waladahu al-Quran. Ma apa? Ajruman, pahalanya seseorang allama, yang mengajarkan waladahu anaknya Al-Quran, Quran. Apa pahalanya orang yang mengajarkan anaknya Quran? Ana wong tuwa gelem marai anake Quran, alif ba ta sa jim kha kha dal zal ra ya sin shin sad dot ta do ain ghin fa qaf kaf. Kamu itu kalau marai tiga huruf ngono kok alif ba ta sa jim kha kha dal zal ndase anakmu yang ngeluh itu. Alif ba ta ngono, alif ba ta ngono. Fa jim kha sa jim kha ngono. Utawa sing kembar-kembar alif ba ta ka ngono. Jim kha kha dal roja huruf sing kembar-kembar itu macane gitu anu. Ora kudu gunake qiraati amsilat, apa qiraati ikra enggak itu. Saya dulu baca Quran langsung eksekusi, langsung Quran. Nyatane sing belajar ikra kalah ragu. Faqala, maka Rasulullah bersabda, Al-Quran kalamullahi kalamullah. Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya baru error Ustaz. Yang nelpon kamu Ustaz. Ini saya nelpon kamu nggak bisa. Kalamullahi, kalamnya Allah Ta'ala maha luhur. Wala ghayata, tidak ada batas. Lahu, wala ghayata, tidak ada batas. Lahu pada kalamullah.
Punten dalam kiai monggo pinara. Punten dalam monggo. Ada tamu. Nah, nanti salaman ya, ada guru saya. Subhanallahumma.